Ayo Bang Kores, Aduh, Slamet Riyadi. Ayo joget, ayo. Saya, tar dulu. Nanti biar kamu banyak yang nyamber. Ayo Ger. Nah, coba, ayo, Ger, joget Ger. Ayo Segar. Kau nggak sawer juga, Kore. Putus-putus, Gar. Ayo Segar. Ayo Segar, buruan. Ayo dong, jogetnya yang brutal dong. Wah, sik. Aduh, dia lagi pakai Nokia, Halo. Nggak, apa judulnya? Nanti gua putarin dari sini. Apa judulnya itu? Segar, diputar nih sama Bang Arung nih. Ayo buruan. Aku cari topi dulu. Oh, kamu nyari topi itu. Dolar kamu udah 13 Segar. Tadi sebelum joget cuma 5. Tuh 13. Set. Oh, mantap. di tempat lu helm itu topi ya? Oh, topi ya. Tapi kamera kamu kok biasanya bagus Segar. Kamu di mana? Jangan melawan cahaya. Ger, Ger lu kalau keluar rumah Ger, supaya dapat Di luar rumah. cahaya. Biar terang. Bagusin dulu signalnya, Gar. Lagu apa? Keluar rumah Bre. Itu buram anjing Jangan. kayak berkabut. Saya berkabut Aman, di dalam Ikhwan. ruangan. Waduh, kalau lagu ini mah. Nggak kelihatan lagi kalau di sini. Lagu apa, Bang Kores? Tetot tetet. Iya, kasih aja itu Timmy Trumpet. Nggak seru itu. Yang mana? Lu request yang mana? Lagu Dayak tadi Gar. Oh, lagu Dayak. Kalau enggak Oke. ini Welcome to Saharabi. Itu aja kalau enggak. Lagu Dayak dia minta. Bikin pajangan. Tetot Ya, kamu melawan cahaya Segar. Anjay. Woi. Set. Kamu melawan cahaya. HP-mu jangan taruh di situ. Uangnya tapi masih boros. Cepat senyum. Cepat senyum. Bikin Coba pajangan. Lagu Dayak bikin pajangan. Coba Deking pajangan. apa namanya itu, kameramu jangan taruh di situ Segar. Lawan cahaya. Coba dipindah kameranya, HP-nya. Itu kamera lu angkat, lu balikin ke itu ke lemari yang di belakang lu. Taruh kamera lu bawa, balikin ke lemari yang di belakang lu. Bawa. Ya. Nah. Nah, di situ. Sip. Anjir. Nggak kelihatan. Nah, udah itu. Nah, ini Nah. udah bagus gini. Nah, lu jogetnya gini, jadi mukanya kelihatan. Iya, lu Gini joget jogetnya. deket gitu, jangan menjauh dari kamera biar kelihatan wajah lu. Iya, biar nggak buram gitu. Tulis lagu Dar. Yang ini. Yang ini, bukan. Yang ini kah? Ya. Oke, Anjir. gas. Disugesti Lagu dulu, Jay Ikhwan. disugesti. Set. Oh, ini lagu lo. Tapi masih boros. Cepat senyum. Cepat senyum. Jangan di kamar, di luar Nggak kamunya. kelihatan. Nggak kelihatan wajahmu. Iya, muka lu nggak kelihatan. Lu keluar ke halaman, ke kebun. Biar bisa dimasukin YouTube di luar. Nggak kelihatan. Ke kebun. Keluar lagi. Dekat kandang Tuh udah babi. 100 tuh ger. Dekat kandang babi Kalau di kan. luar bisa sampai 1000 itu. Coba, ayo. Grafik. Dekat kandang babi, Ger.
Serius ada 3 babi dia. Nah, keluar lagi kan nggak ada orang kan di rumah lu kan nggak ada siapa-siapa Gua kan? shower dulu. Ada Putus- tripod putus nggak ini. kamu? Coba. Nggak ada. Nah, kan nah di sini kan enak kan. Aduh, buset ini gue kayak liat Nintendo, Bre. Keluarnya. Buset. Lagunya Game lu gak goyang lu gak? Ntar, Gelombang naik. kedua. Goyang lu gak? Nggak apa-apa walaupun gendut sikat lu gak? Masa dikalahin sama lah jangan seger-seger? dikasih joget, dia 2 detik udah angik-angikan dia. Gitu dia. Seger-seger itu Bisa lah. Bisa dia pakai langsing kamera apa dia. sih? HP apa sih? Mana sih seger nih? Cece nyawer dong. Aku aja. Belum makan ini aki urip. Lu gak lanjut lu gak? Buka baju Bang, lu gak? sekarang. Goyang lu gak? Bang Luga. Mana Ger, sih, Bang? naik ger. Tuh ada yang bilang rugi nyawer kalau cuma sebentar. Masuk rumah sakit lu gak tuh dijemput ambulan tuh? Kuotanya habis kayaknya seger. Kameranya Luga. seger-seger aja Lu lah. gak. Kabur. Ini suara aku Seger kameranya gimana? kabur nggak ini. Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran kok. Bagus. Kayak gimana suaranya? Lucu. Oke, siap. Bagus. Udah sarapan lu gak? Gimana tuh dunia persugestian itu perlu loh kembangkan loh. Oh, dapat dukungan itu dari rumah itu. Gimana Di tidurnya Slamet itu pas udah pengen gua sekolah sugesti? lagi Nyaman. dia untuk. Ya, maksud gua gini, lo harus dapat sponsor dari Juma, dari teman-teman Muslim yang lain. Sugesti Siap. itu menjadi salah satu ilmu di Islam, itu perlu Makin dipelajari, rawan. harus menjadi program kalian. Ini dong, lu testimoni dulu dong. Iya. Sugesti Sama gua ilmunya mempan siapa nggak ke tuh lu si- tadi pagi? Kasih tahu lah ya sugesti gua. Kalau mempan sih enggak, cuma maksud gua sugesti ini perlu dikembangkan, diajarkan kepada Sugi, Juma, biar mereka mensugesti orang. Jadi yang dipakai dalam sugesti itu bukan agama Islam, tapi langsung aja sugesti, itu maksud gua. Terus kenapa Perlu lu itu kutu-kutu gua, lu dasar dikembangkan. Beelzebul, lu dasar lu banyak setannya. Kenapa digituin? Kalau misalnya nggak mempan, Iya, sugesti itu kan dari setan. Sugesti itu kan dari setan. ya tapi berarti kan Sugesti lu itu kena kan di situ kan. tomang. Ya cuma dicolek-colek doang, baru lah gua getok lah jinnya, cabut ya. Coba lu pakai earphone kemarin tuh lebih kena lagi lu. Set langsung masuk ke dalam pikiran lu gua. Ini tadi nggak gua kasih yang permanen soalnya lu gak. Kalau gua kasih lu yang permanen gua kasihan. Iya, maksud gua gini loh, alamat. Lo harus menyatukan sugesti bacaan-bacanya Jonathan Nandar. Jonathan Nandar itu kan punya jin. Nah, jin lo sama jinnya Jonathan Nandar nikahin. Lo harus lo kawinin Jonathan sama jinnya lo suruh kawin. Lu Oh gak? iya kawan-kawan. Pada waktu mereka kawin kan kekuatan bertambah. Ya kawan-kawan, kita kalau nggak bulan ini, bulan depan akan ada acara uka-uka dan itu nanti kita akan memperlihatkan Luga dikeroyok dengan ratusan jin di dalam rumah kosong. Nah ini akan kita saksikan itu.
Ya, Luga. Siap ya lah ya. Nanti lah ya Suara lo kenapa ditaruh di dalam rumah kosong Suara lo. berjam-jam di sana. Kemudian jinnya itu didatangkan, kemudian ngeroyok lae gitu. Suara lo Nanti jelek ada kamera api. merekam. Beda Luga, nggak Luga. sih roh Luga. sama jin yang ada sama Luga? Luga, sebentar malam aku akan datang, roh saya akan datang kepada Maksud kamu. gua gini Oh, siap, loh, jinnya Jonathan Nandar itu juga perlu dikembangkan. Jinnya Gimana? Jonathan, jinnya Jonathan juga Udah. kan ada sama Roger jin Sager itu. udah tobat karena sering masuk ke komal-komal muslim. Dia udah tobat tuh, udah nggak lagi menghujat gitu. Ya lah ya, kan lu siap ya lah ya. Nanti kita kan cari rumah sakit yang kosong, lah ya ditaruh di ujung bangunannya, di sektor C-nya. Gitu. Ya, gimana? 4 Sama jam aku deh. ditaruh di sana. Boleh, Ayo, Boleh tuh, bagus. boleh. Sip gitu. Kapan Luga? Dan Kapan? nanti supaya Laya nggak bisa cari jalan keluarnya, supaya nggak bisa kabur dari acara, Begini kita akan loh. bikin pingsan dulu Layanya. Laya akan kita bikin pingsan dulu, lalu kemudian kita taruh di bangunan kosong tersebut. Sugesti lo harus disuruh lagi biar sugesti lo lebih tajam. Nah, nanti sugesti lo digabung sama kekuatannya si Jonathan Nandar. Bacaan-bacanya Jonathan digabung sama sugesti lo. Nah, bagus tuh. Suara Luga kayak orang mabuk. Jadi Mata sebenarnya kanker, bro. kesatuan. Capek gua, mau tidur dulu gua. Bah. Oh ini berarti yang Ambre nonton tadi pagi ya, aku ngesugesti Luga sampai takut-takutan dia. Aku sugesti Luga Ikhwan terus dia sampai dalam nama Yesus gitu-gitu dia. Jadi gini. Luga, berapa gelas? Jadi gini loh, itu si Abre itu perlu dikenalin tuh ke si Abre perlu dikenalin sama Jonathan Nandar. Nanti Abre gua aja sama Jonathan Nandar. Siapa yang menang? Kalau Abre menang, Abre dinaikin lagi di upgrade. Nah, udah di upgrade pas di atas baru datang gua getok palanya ke bawah. Cuma akhirnya Laya berani sekarang ya, akan kita diuji uka-uka gitu ya, diem 4 jam di dalam rumah kosong. Udah berani ya? Gimana? Berani nggak Luga? Sama aku. Boleh. Jangan Cakep. boleh-boleh Sip. aja kabur kayak yang di Jogja. boleh. Karena Yonat, insya Allah aku bulan ini ke Jakarta, Ramadan di Ya. sana. Nah di situ nanti kita akan adain acara-acara begitu ya untuk Luga Oke, khusus. awas Luga lari, awas lo. Waktu ini Luga Tambunan ini Tapi pernah kita latihan dulu, jangan kayak kemarin. Apa? pernah lari dia. Jangan Pernah- ke kemarin Jonathan Nandar nggak ada tenaganya. Kencing dia sampai terkencing-kencing si ini Luga sama aku dulu. Oh Indrawan Masa? ditunggu di YouTube. Nah, Oh, maksud Indrawan gue si ditunggu di Jonathan YouTube. Nandar itu powernya di upgrade lagi. Di upgrade, jangan gitu aja. Si Abre pun harus di upgrade. Tambahin lagi Jin Tomang bangsa 20 biji. Baru ngeri. Lu mau gua sugesti lagi nggak lah? Gua sugesti lagi lah ya. Coba Bang Kores. Siap-siap lah. Ya. Gua sugesti lagi sekarang lah. Ntar dulu lah, gue masih pengen tidur ya. Ntar dulu, Cok. Ini kantuk ya. Masa Nabi minta ampun? Nggak boleh. Mau Jabatin tuh. Oh ngantuk. Kirain Nabi angkat tangan sama ini. Luga takut sama Selamet kalah ilmu. Ngapain lu Luga? Ternyata Luga Jadi takut gini, sama Selamet. jadi ini abre-abrenya si Lempang Sayur ini, teman-teman kalian harus borin karena kan dia ada hubungan dengan nama si Abre, penunggu Gunung Kidul. Nah, Abre ini perlu dikenali nama kalian apologet. Nah, jadi harus di-upgrade kekuatannya, nanti digabung sama kekuatannya si Jonathan Nandar tukang somai. Nah, baru kalau udah di-upgrade. Gua Abre lu ya dibuat sekarang ya, Jonathan gua Abre lu Nandar, ya. Baru gue tinggal bikin kali sapu. Tapi Bang Om Luga kemarin curhat katanya kalau nemu Muslim yang berhijab mau mualaf ya kan kemarin.
Gitu kan Om Luga? Enggak. Katanya kemarin gitu waktu curhat. Shopee Elektronik 100% ori. Dapatkan berbagai produk elektronik favorit. Obre. Tunggu. Gua abre lu, mau gua abre. Panggil nama Abre jelek amat. Gua abre dulu ya. Tunggu. Itu si Jonathan Nandar tuh kekuatannya di-upgrade dulu, jangan kayak pakai kekuatan tukang sayur, harus di-upgrade lagi Jonathan. Jangan cuma pakai gitu-gituan, harus dibaca-bacaan lagi. Bila perlu sampai bos yang datang. Ya kak. Lae, dengarkan suara gua, Lae. Nafas Lae harus dikontrol. Asik. Kalau tidak dikontrol tidak bisa bernapas. Abre. Rasakan napas hidung Lae harus dikontrol. Abre, babunya Abre. Lucifer. Abre, tukang Syukurin cemoknya lu. Belzebul. Sekarang lu napas Salah lu, kalau satu lu diemin tukang napas cemok lu nggak narik Belzebul. napas jadinya. Syukurin. Kalau lu diamkan napas lu jadi nggak bisa ditarik sendiri. Nafas lu sekarang manual, nggak bisa otomatis. Abre. Abre, engkau tukang ceboknya Lucifer. Engkau babu. Ayo ya, kita abre sekarang, kita abre lagi. Babunya Lae Luga, hidung Lae Luga Abre. tidak akan merasakan nafas kalau tidak Jonathan manual. Nandar, Lae Luga menarik nafas dengan manual. Abre. Abre, lu Diam bukan dia. panggil nama Tuhan, mau Syukurin. panggil Abucok. Abre. Udah Lae. Lu Nah, lu panggil nikmatin nama sekarang Tuhan, lu. mau Napas lu nggak otomatis Abre. sekarang, napas lu manual. Abre. Malu kalau perempuan mana ya pasti malu punya laki lo panggil nama Abre lo. Nah, gimana rasanya sekarang Lae? Gimana napas lu sekarang? Abre. Abre. Ini bagus nih. Lu coba dulu Jonathan Nandar. Lu coba Abre Nah, si bagus Jonathan kan? Nandar. Nah, syukurin. Lu berani Jadi lu kalau ngabre- diem ngabre si pasti lu lagi Abre. narik napas itu. Lu nggak bisa narik napas sendiri sekarang. Lu narik napasnya harus lu pikirin dulu baru ketarik napasnya. Kalau lu diem itu napasnya nggak ketarik. Cakep banget. Hehehehe. Sekali lagi bro. Abre. Keren kan gua? Tai, Abre. Hehehe. Kucing Abre. Abre, aduh, buku baru kali ini. Aku turun Buku dulu baru ya kali Bang. ini dengerin nama Turun duluan. Abre lucu Maghrib di banget. sini. lu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai detik ini jauh lebih dalam, nafas Luga Tambunan menjadi manual. Tidak bisa menarik secara otomatis, harus secara dikontrol dengan diri sendiri. Jika Lae Luga diam, maka napasnya akan berhenti. Harus Lae tarik sendiri. Jika tidak, nafasnya berhenti. Abre. Kena sugesti lu gak kena sugesti. Kena dia udah. Lo kalau dia Jelek napasnya banget nggak sih narik. nama mantra lo amat lah Abre. Ada yang lebih nggak ada yang lebih ganteng. Kelvin ke Abre. Michael kan keren. Ini Abre. Gak mau, gue pengennya gue Abre. Enggak, Aki Ismail ini yang baru, yang sebelumnya itu yang kocak banget, belum diposting, tunggu nanti dipostingnya. Masih di edit dulu. Apa Bang Kores? Langsung Luga jeda ini. dia. Iya, jadi si Luga ini tadi pagi lucu, kita mau bikin acara yang uka-uka kayak gitu, si Luganya nggak mau dia nggak mau gitu, gua sampai ngakak sampai nangis. Terus adu ilmu sama gua suges tuh Luganya, napasnya sesak, marah-marah dia. Dalam nama Yesus gitu dia.
Panik dia. Karismatik mah lebay. Karismatik lebay. Karismatik gitu. kalah sama ilmu sugesti. Luga. Nah, dijeda kan. Nah, di sinilah baru gua panik. Waduh, ini bahaya nih. Apa sih Luga jaringannya Luga? Nggak bisa napas dia nih udah. Oh. Oi, Lai, mati balik lagi, dia. Lai. Berbahaya ini, Lai. Bahaya Nabi tuh. Kok Oi. Nabi bisa dikalahin sama kok? Waduh, kalau pingsan ini gue sakti banget ini. Lai, oi. Lai. Luga. Wah, nggak bisa napas beneran ini. Waduh, berbahaya. Oh, ada. Alhamdulillah. Kaget gua. Hari ini Luga kalah dengan Slamet. Abre. Ah, ngomong dia. Alhamdulillah. Kaget gua. Kalah Bahaya apaan sih? banget lo ini. Panggilan ngomongin Tuhan tapi yang keluar Abre. Ujung-ujungnya Abre. Lu tahu nggak Abre itu siapa? Abre itu jurus salah gua. satu Lu bangsa jangan, punya lu jangan Lucifer. ambil. Gua kalau ngejurus pakai abre. Aduh, malu-maluin aja lah. Ada yang abre, ada yang baca sholawat, ada yang tapak suci, perguruan tapak suci, sekian santang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwarno, Ariska. Silakan. Salam kenal Silakan. dari Jatim Bang. Oh, nggih, matur nuwun. Jatim nggih. Ya, silakan yang berkomentar. Ini saya mau tanya ya Bang ya. Ahmad Ben siapa nih? Mau tanya ke siapa? Luga, Bang Koer, Bang Nalar. Itu ya, saya penasaran ke Apa yang mau Ya, nanti mengadu sebenarnya tenaga siapa, dalam? itu loh, Bang. Gimana? Sebentar. Bang Luga diam Kalau dulu. di Alkitab itu kan ada yang namanya Yohanes. Nah itu Sebentar, sebenarnya Bang. Yohanes itu siapa ya? Udah. Silakan yang punya kitab dulu. Jawab Bang Luga. Tuh, Lai, Yohanes siapa, Lai? Siapanya Abre? Coba. Kok ada Yohanes, Matius, terus Lukas, terus apa lagi tuh? Yohanes murid Yesus. Bukan murid Yesus, bukan. Itu murid Yesus. Bukan Luga. Bukan Luga. Iya, itu murid Yesus dalam ini. Murid Yesus. Jangan Bukan. percaya Luga, Bang. Apalagi ada? Bismillah, izin minum dulu ya. Gini ya, tolong ya Jonathan Nadar, lu sebagai salah satu pemegang ilmu tenaga dalam di Indonesia, Jonathan Nandar harus kudu berkolaborasi dengan ilmu Abre. Nah, lo harus pelajarin. Enggak lu ditanya. Menurut lo Jonathan Nandar ilmu Abre itu ilmu Allah Ta'ala bukan? Jonathan Nandar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan? Sepertinya Lu ilmunya ditanya Slamet gitu. ini Lu jangan pernah diam Jonathan. ilmunya Slamet belum keluar dari tubuh Lucy Luga nih. Coba jawab Jonathan, ilmu Abre itu ilmu Abre itu ilmu dari Allah bukan? Coba Jonathan Nandar dijawab, jangan pura-pura diam. Keteteran Bang dia. Slamet tolong hilangkan Luga ini, tolong. Gak mau. Ini udah di dalam. Dia kesel karena ini nafasnya belum balik, syukurin karena belum gua cabut sugestinya. Dia masih nafasnya nggak kayak kita. Kan kita kan nggak perlu mikir untuk bernapas. Kalau dia mesti mikir dulu. Kalau dia nggak tarik nafasnya, nggak ketarik nafasnya. Gitu. Makanya dia Makanya kesel. aku khawatir bang, aku khawatir nih. Bagaimana Luga? Udah pulih Luga? Bagaimana Luga? Jawab. Enggak nafasnya Luga gimana nafasnya Pak?
Pertanyaannya, apakah ilmu abre berasal dari Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaannya. Gimana, ayo? Ayo Jonathan Nandar, nggak berani dia ngejawab. Rupanya abre ini lebih gede nih dari ilmunya si Jonathan. Oh Indrawan, terima kasih Ko Indrawan. Saweran di YouTube, terima kasih banyak Ko Indrawan. Pak Indrawan, aku juga Tuh, Triun nggak Selayar berani. Comment Center. Rupanya Jonathan, Di Triun, Ko Indrawan makasih selalu nih Ko Indrawan kalau rupanya mampir. Jonathan Nandar kekataannya Jonathan. Sebentar, Kayaknya Buka. ilmu abre lebih tinggi dari bacaan sholawatnya Jonathan Nandar nih kayaknya nih. Bunda Asih, YouTube live cuma sebentar. Oh, tadi. kayaknya Mat, selamat, Mat. Apa? Woi, selamat. Ini kayaknya ilmu abre lebih tinggi dari sholawatnya Jonathan Nandar nih. Kayaknya lu lebih tinggi lu. Jonathan Nandar aja segan sama abre. Gua diizinkan oleh Allah untuk mengsugesti lu lah, supaya lu sadar. Iya, lu harus Sadar sadar. dari apa? Oh, jadi ilmu Sadar abre itu dari kehidupan lu. Ini gua dari sugesti Subhanahu lu wa ya, taala Lai. ya. Dengar deh ya, Allah Subhanahu wa taala. Gua kasih tahu lah. Sugesti gua ini untuk menandakan apa? Ketika lu merasakannya dan lu nggak bisa bertahan dari itu, ini untuk menyadarkan lu sebenarnya dalam kehidupan lu ini udah saat-saatnya lu terpanggil untuk masuk ke dalam agama yang benar. Ya, betul. Orang begini, Bang. Bayangin, Orang gua itu yang sugesti sebenarnya. aja udah Tapi bisa masuk ke maksud dalam gua lu gini lah. loh. Apalagi kalau lu masuk ke dalam Islamnya. Ini Lu gue dari ini sugesti aja. inilah ya. Gue ini Enggak, maksud gua diizinkan ini Allah lah ya. Gue ini diizinkan Allah untuk membaca semua masa lalu, masa saat ini dan masa depan lu lah ya. Dan di sini gue ingin menyelamatkan lu. Sekarang tinggal tergantung lu nya mau diselamatkan atau tidak. Nah, gimana lu gak tuh? Kamu sudah Masalahnya tersugesti. ilmu abre lo ini masih kategori Tapi seenggaknya lu- ilmu tukang sayur. Iya, tapi seenggaknya lu kena di situ lah ya. Lu kena di situ. Dan lu harus berpikir nih, ini gue sugesti lagi. Ada apa ya namanya? Ada janji tuh, bukan janji. Ada ketetapan Tuhan, ada takdir Tuhan. Kenapa lu tuh ditaruh di Bekasi sehingga lu bertemu dengan orang-orang yang gue bilang itu terbaik dalam Islam gitu. Kenapa lu nggak ditemukan dengan orang-orang yang dari Kristennya? Cuma lu dari dulu tuh masih menolak gitu loh. Masya Allah, ada Bro Ya Hasim. kalau ilmu abre lo memang hebat, kalau ilmu abre digabungkan dengan gini loh, maksud gua gini. Ya. Bentar. Ilmu abre harus digabungkan dengan ilmu Coba di mute sholawat, dulu luganya. digabungkan dengan ilmu Luganya di mute dulu. tapakuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is it real Hashim? Brother Hashim, is it you? Nggak ada suara dia. Ngomong tapi nggak ada suara. Tadi Bang Aristo itu lagi di NTT kalau nggak salah itu. Bro Hashim ini. Coba Bang Aristo yang naik. Is it real Brother Hashim in speaker corner or just a KW or a fake one? I can hear you. Suaranya nggak ada nih. There is no sound. No sound coming out from your account. Pakai akun Bang Aristo aja. Ini lagi sama Bang Aristo di itu tuh. NTT. Iya, Ini di NTT. Brother Hashim ini kok. Jazakallah khair Aki Indrawan, Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat. Amin. Allahumma amin. Makasih Ko Indrawan. Terus selalu kalau aku live di YouTube mesti Ko Indrawan nyawer stiker. Makasih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bro Hasim nggak ada suaranya, Bro Hasim. Nah ini Bro Hashim bisa bahasa Indonesia emang? Orang luar.
Kurang luar dia, tapi nggak ada tadi anunya, nggak ada suaranya. sama Bang Aristo, tadi Bang Aristo minta naik, cuma aku penuh tadi itu. Still no sound, still no sound. Halo, halo, Wah, halo, udah. nggak dengar suara Bang Aristo itu. Naik sama Nah akun Bang gitu lah. Aristo aja, Bang. Udah saya cek ini akun Opek. Oh gitu. Oh. Ya, soalnya Nah gitu lah, kita Bang- kembali ke Luga Tambunan lagi ya lah. Itulah disitulah kenapa gua menggunakan sugesti kepada lu supaya lu sadar lah. Supaya lu meruntuhkan semua keangkuhan lu yang sebenarnya itu tidak nyata, supaya lu tuh tunduk dan patuh kepada Tuhan semesta alam yang satu-satunya ini. Supaya lu ada temen lah, itu yang gua mau. Supaya lu ada temen. Si Luga ini ya, Bang Slamet, si Luga ini ya, yang apa namanya, yang suka sekali percaya yang namanya mistis. Ini cepat sekali kena sugesti. Kalau si Luga ini aku lihat. Iya, lu kalau dalam Islam lu diperkenalkan bagaimana caranya jin itu takluk di hadapan manusia lah. Lu kalau di kekristenan lu, aduh, sama sugesti gua aja tembus Yesus lu. Apa kabar dengan ilmu Allah sesungguhnya gitu loh. Roh Kudusnya nggak berfungsi. Roh Kudus nggak berfungsi lah. Lu nggak lihat lah perkataan Yesus itu udah terpatahkan, tidak ada orang yang bisa ini adalah orang-orang hamba-hamba pilihanku. Apa namanya? Inilah anak-anak yang pilihan Bapak, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Bapak. Udah banyak jutaan jiwa terebut dari Tuhan yang palsu ini. Jutaan jiwa mereka kembali revert memeluk Islam lah. Iya. Tinggal lu Tobat. sekarang, tinggal waktunya lu. Lu nggak dianggap oleh Kristen-Kristen, tapi sekalinya lu masuk Islam, buar meledak langsung. Lu akan diterima dan lu akan itu bre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin gabung bang. Ya silakan. Tapi begini Bang Slamet, bagaimana mau berfungsi Roh Kudus? Kalau kita lihat di Ayub 27 ayat 3 itu berbunyi, selama nafasku masih ada padaku dan Roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Roh Kudus itu ada di lubang hidung rupanya. Ayat berapa itu Bang? Ayat berapa itu? Ya Bang? itu kalau nggak salah nefes itu. Masih nefes itu. Ayub 27 ayat 3, selama nafasku masih ada padaku dan Roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Roh Allah dalam lubang hidung ternyata tinggalnya tuh. Aduh. Iya makanya ini tapi itu jadinya jauh deh. Cuma itulah gue makanya lu ngapain sih lu memegang teguh sesuatu yang dusta ini gitu loh. Harusnya kebenaran itu lah lu bisa buktikan dalam dunia nyatanya lah. Bayangin lu seorang Luga Tambunan gitu. Dibuang dari sana sini, tidak ada yang mencintai lu, bahkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan lu menyedihkan semua. Kenapa lu nggak mencoba sesuatu yang benar? Kenapa lah? Kenapa? Nggak bisa bernafas dia Bang Slamet. Kemungkinan aduh bahaya ini. Harusnya gue cabut dulu ya sugestinya ya. Yeah. Tapi di sini bukan ini ya, bener ini. Perlu lah. Saya baca nih ya. Fi khal'ad nismati Bei feruah eloha ba'afi selama napasku masih ada padaku. Ini kalau napas di bahasa Ibraninya itu nismati. Nah, yang kedua kan dan roh Allah masih ada di dalam lubang hidungku. Di dalam bahasa Ibraninya feruah Elohim. Beafi, enggak pakai Elohim di sini Bang Kores, pakai Eloha. Ntar aku tunjukin aja di Separia ya. Oh. Ntar aku tunjukin Separia sebentar. Berarti roh yang di lubang hidungnya si Luga ini gimana Bang? Nggak berfungsi ya? Ayub 27. Luga, keluarin tuh Roh Kudus tuh.
Ko Indrawan nyawer lagi. Waduh, barakallah Ko Indrawan, sehat selalu, berkah selalu, panjang umur ya. Mesti kalau saya live Ko Indrawan nyawer. Makasih ya di YouTube. Nyawer juga di Slamet tuh, di Twin Slayer. Ya, nyawer juga. Itulah. Makasih ya. Lu bayangin lah, coba bayangin kenapa Afifah Al-Aliyah gitu. Kenapa dari kristal bisa berubah menjadi Afifah Al-Aliyah? Karena kebenarannya terlalu menyeruak, terlalu nyata gitu loh. Sedangkan lu masih berkutat di dalam kepedihan hidup, lu dihujat, dihina, dinistakan oleh Kristen yang lainnya. Bayangin lah, lu pikir dong ke sana lah. Aduh. Lah, itulah kenapa sugesti gue tuh berfungsi kepada lu, karena ini atas izin dari Allah sehingga lu itu supaya sadar gitu loh. Assalamualaikum Ukhti Natalia Iriani. Nih Bang Kores ya. Waalaikumsalam. Izin komen bisa Siap. nggak, Bang? Ya. Nah ini lihat Ukhti Natalia Iriani juga, ini dulunya Kristen lah ya, tapi sekarang jadi Islam. Semoga apa yang kami sampaikan di sini masuk ke dalam batin lu makin jauh. Amin, amin, Siap. amin, amin, amin. Amin, Ini Bang amin, Kores Allahumma ya, amin. bacain dulu ya. Sip, gas. Ayub Ferek Esrim Ve Sheba atau Ayub pasal 27 ya. Misfar au pasuk shalos. Ini aku baca. Khihal od nismati bi ruah Eloha. Ya, di sini bukan pakai Elohim tapi Eloha beafi. Nah, kita lihat terjemahannya. Ini sama juga. Sama ini terjemahannya. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih ada di dalam lubang hidungku. Berarti nyawa ya. Luar biasa ini. Dar, ayo Luga, bertobat Luga. Wah, baru kali ini aku Luga terkena sugesti loh. Dia biasanya kalau di ceramah berontak. Mohon izin, boleh saya bertanya? Ya dengerin ya. Jadi kan gini. Boleh bertanya ke Luga? Sebentar dulu Bang. Aku mau ngomong dulu kan. Sebentar. Nah, si Kores kan katanya bulan. Nah, itu kesempatan buat lo Kores nunjukin tugas lo depan gua langsung ya. Nah, kalau kayak gini sih bisa aja sih, cuma kan kurang seru. Kalau depan-depanan kan enak di videoin. Iya, Jadi bagus intinya lo datang bulan depannya, puasa bulan lu depan. syahadat lah ya. Nah. Bulan puasa lu mualaf bulan Asal puasa. lo Bulan makan. puasa ini tahun ini 2023 Luga Tambunan mualaf. Iya, lu ngapain juga itu juga orang di sana juga lu kan gak dapat perpuluhan, lu bukan pendeta. Itu yang gua minta dari lu Gahon Tamunan. Lu ingin kenal Kores Lah, lebih jauh, lu ingin bersahabat dengan orang Kak Yonatan Kristen jauh Mandar, lebih banyak kok. Ukhti Natalia, Dananya- lu bulan Dananya Ramadan orang ini Kristen itu lebih mualaf. besar ya. Duitnya orang enggak, intinya lo orang susah. Intinya lo orang susah, nggak usah bulan Ramadan kayak apa kayak. Intinya dana orang Kristen tuh lebih besar. Ya, semua konglomerat itu orang Kristen. Intinya lo nggak punya duit udah titik. Tapi lu dikasih nggak lah ya, coba bayangin. Sugesti Apa lu, juga kalau apa lu gembel dipikirkan ngapain? oleh mereka? Apa lu bagian dari kepentingan mereka? Coba dong, lu tuh jujur, coba dong. Nah, kena dia. Kena Nah, lagi. kan di sini lu berpikir gitu loh. Lu berpikir, lu bangga-banggain orang Kristen, tapi apakah orang Kristen yang kaya ini ngasih lu duit, ngasih lu makan, apakah lu diurus? Kan nggak sama sekali lah ya. Ya. Masuk. Ayo, kena Makanya dia. itu, Kena. kasihan. Kena abre nih, Itulah, kan. kena abrenya Bang Kores ini. Makanya gitu loh. Begini loh ya, dengerin ya. Ya. Sebentar. Roh Kudus ada di dalam gua. Dengerin ya. Roh Kudus ada di dalam gua. Gua tidak minta kepada orang Kristen. Orang Kristen yang mengejar gua. Kenapa orang Kristen mengejar gua? Karena gua punya mujizat. Ya, makanya kemarin sudah gua tes kedua orang teman lo Muslim mental, ya kan. Nah sekarang tinggal elo nih, ya. Tinggal elo nih. Kenapa sengaja gua nggak ngelawan lo di sini biar enak nanti di videoin. Ya, kalau di videoin kan enak.
Ditonton banyak orang. Justru karena kan? lu menanamkan Roh Kudus Lu ada di keluarin dalam deh, lu, dulu. Luga, makanya hidup lu penuh dengan kepedihan. Karena lu menanamkan Roh Kudus itu di dalam lu, makanya hidup lu dari kecil sampai sekarang tidak ada kebanggaan, tidak ada orang-orang yang menyayangi lu, tidak ada orang yang ingin bersedia tinggal dengan lu. Justru karena Roh Kudus itulah, Tobat juga, tobat. Kalau dapat jodoh-jodoh, Enggak, tobat juga. lu udah sangat telat lu kalau bernyanyi sekarang. Semua sugesti gue udah masuk. Semua kebenaran dalam sugesti gue itu udah masuk ke dalam pikiran lu. Dan nurani lu gue yakin membenarkan apa yang gue bilang. Dan Roh Kudus di lubang hidungmu nggak berdaya, hadapi korek. Izin bertanya boleh nggak sama Bang Luga? Bang Luga, jangan nyanyi. Bang Luga. Dia lagi bergitar untuk menghilangkan sugesti gue. Padahal itu nggak apa namanya nggak mempan sama sekali. Iya sih, betul juga sih itu. Saya sih cuma bertanya aja sama Bang Luga. Saya sih mualaf juga sih. Oh tuh. Ada dua Saya mualaf, jujur. Bang Luga. Saya Bang Luga. mualaf. Saya cuma ingin bertanya saja, itu kan, sama Bang Luga, gitu. Bang Luga, ini kan masih Kristen ya? Kristen. Bisa enggak apa namanya kasih pemahaman ke saya tentang di ayat yang apa di Alkitab itu yang berbunyi, saya lupa sih ayatnya, yang berbunyi itu bukan yang memanggil diriku Tuhan Tuhan yang akan masuk ke kerajaan surga. Itu. Itu bukan yang memanggilku Tuhan yang akan masuk ke kerajaan surga itu, tapi melainkan yang kalau nggak salah itu yang menyembah Bapakku kalau nggak salah. Saya sih sudah lupa sih ayat-ayatnya. Oh, Aki Jeff mualaf juga ya, sama kayak Ya. Uti Natal dong berarti. Alhamdulillah. Sama. Ya. Saya itu. Terus juga kenapa masih pakai kitab Taurat? Sedangkan seharusnya sih dipakai itu Injil. Itu sih buat saya saja. Ya. Saya Silakan Bang Luga. itu. Halo Pak Bang Luga. Pak Luga. Opung. Saya minta Ya, saya jawab ya. Ya, oke. Saya jawab. Oke, siap. Jadi gini, orang yang membuat mujizat mengusir setan dalam nama Yesus, kamu larinya bukan ke Matius 7 ayat 21. Jadi kalau ada orang membuat mujizat dalam nama Yesus, kamu jangan mau ditipu oleh para babu-babunya ini. Ini kan babu-babunya Lucifer ini akan menggiring kamu ke Matius 7 ayat 21. Harusnya kalau ada orang mengusir setan, kamu giringnya ke Lukas 10 ayat 20. Nah, kamu akan selalu digiring ke Matius 21 untuk menyesatkan kamu sehingga kamu akhirnya meninggalkan Yesus dan kamu akan disiksa di dalam lautan api dan belerang. Namamu dihapuskan dari kitab kehidupan. Ya, di Lukas 10 ayat 20 dikatakan, Tuhan, kami sudah mengusir setan dalam namamu. Jawab Yesus, berbahagialah karena namamu terdaftar di sorga. Jadi pengusiran setan dalam nama Yesus membuat nama kita tercatat di sorga. Lukas 10 ayat 21. Jadi kalau ada orang membuat mujizat, jangan mau digiring ke Matius 7 ayat 21. Itu adalah cara setan menyesatkan kamu. Berarti Gitu. itu ayat itu enggak betul dong. Matius 7 ayat 21. Berarti sesat dong ayat itu. Dia bukan ayatnya yang sesat. Dia memakai ayat itu bukan pada kasusnya. Jadi dia menipu kamu dengan cara memakai ayat bukan pada Itu kasusnya. salah. Kalau membawa ke situ salah, Bang. Itu enggak betul. Berarti kalau persepsi seperti itu, berarti Abang sudah menyalahi itu ayat. Itu ayat itu sudah tertulis jelas-jelas, tapi kata-katanya Abang sendiri
Sebentar. Masuk seperti begitu. Sebentar, karena di Lukas 10 ayat 20 juga membuat mukjizat. Dengar dulu, jangan kamu mau ditipu sama Beelzebul. Karena pengusiran setan bukan cuma ada di Matius 7 ayat 21. Lukas 10 ayat 20 juga tentang setan, tapi justru namanya dicatat dalam buku dalam kerajaan sorga. Lalu apa artinya Matius 7 ayat 21 itu? Itu adalah para pendeta yang setelah membuat mujizat mereka jatuh dalam dosa. Misalnya habis mengusir setan mereka berzina, habis mengusir setan mereka jatuh dalam kesombongan. Itulah yang membuat mereka akhirnya ditolak Tuhan. Dia ditolak karena dosanya yang lain, bukan karena mengusir setannya dia ditolak. Bukan karena membuat mujizat mereka ditolak, bukan karena bernubuat mereka ditolak, tapi karena mereka melakukan dosa seperti percabulan, perzinahan, kesombongan, tetapi mereka membuat mujizat itu menjadi tameng mereka. Kan gue udah ngusir setan, gue udah bernubuat. Nah, mereka berpikir dengan mereka membuat mujizat dosa-dosa menggunakan mereka Tuhan itu. yang lemah lah. Lu baca Yohanes 10 nomor 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan ada yang merebut mereka dari tanganku. Apa yang terjadi? Jeff mu'alaf, Ukti Natalia Iriani mu'alaf, Afifah mu'alaf, semua orang terebut. Kenapa? Karena Tuhannya bukan Tuhan yang benar. Sebentar. Ini sudah terpatahkan ini. Sebentar dulu. Diam dulu. Sudah banyak sekali orang Kristen, nabi-nabi Kristen dibawa ke neraka, dan mereka melihat di neraka itu banyak sekali orang-orang Muslim di neraka. Jadi banyak sekali orang-orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan di neraka. Baik itu agama-agama lain, semua yang menolak Yesus di neraka, saya pun sudah pernah dibawa ke neraka. Jadi kalau kamu memakai Matius 7 ayat 21 itu adalah cuma trik penipuan, penyesatan. Berarti salah Iblis dong, itu berarti nggak bapak betul dong pendusta. itu ayat berarti. Nah, Kenapa harus diadakan terus sampai sekarang? bukan ayat, Kalau salah. bukan ayat. Sebentar. Bukan ayatnya yang salah, tetapi orang yang memakai itu untuk kasusnya yang salah. Ayatnya tidak salah, tapi orang memperalat ayat itu untuk kasus yang berbeda. Jadi ayat itu digunakan pada waktu pendeta-pendeta membawa nama Yesus untuk menutupi dosa mereka. Itulah ayat itu berlaku. Pendeta-pendeta ini membuat pengusiran setan yang mereka lakukan untuk sebagai tameng untuk menutupi dosa-dosa mereka. Makanya Tuhan bilang, bukan setiap orang yang membuat mujizat akan masuk surga. Apa yang gua lihat lah di sana? Gua lihat lah malaikat-malaikat itu menertawakan orang-orang Kristen sambil menyiksa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditertawakan itu oleh malaikat-malaikat orang-orang ini. Nah, sekarang bagaimana salib itu dibilang? Ke neraka sudah hampir ribuan kali, ya, bukan cuma Lu ratusan. ribuan kali. Orang-orang Kristen kalau saya hitung nerakanya didatangkan ke depan gua lah. Nerakanya didatangkan terus diperlihatkan malaikat-malaikat tertawa. Lu jangan dulu. Kasihan nggak boleh cuma satu orang. Nggak boleh. Jadi nggak cuma lu doang yang sudah pernah harus neraka. seribu. Gua nerakanya Lu baru satu orang nggak bisa. Datang ke Ini gua. ribuan orang dibawa ke neraka dan ribuan. Tapi lu belum pernah melihat malaikat tertawa kan? Kalau gua melihat malaikat diam tertawa dulu, diam lah. dulu. Kan gua udah bilang, kalau kami sudah hampir itu ribuan orang-orang yang orang. di neraka itu. Iya. Waalaikumsalam, Akhi Fahrul. Intinya Razi. orang-orang seperti lo pasti disiksa karena lo bersekutu dengan jin. Ya, kamu Gimana bersekutu disiksa dengan ketika jin. gua Kamu ngomong malaikatnya nurut sama ya. gua lah. Pas gua ngomong malaikatnya nurut sama gua. Terus diceritakan ada apa ini di neraka. Inilah orang-orang yang dulu-dulunya membawa logo-logo penyembahan mereka, bayangin. Dibilang begitu lah. Berarti lo ditipu. Kenapa kitab Injil tidak lengkap? Berarti tidak lengkap sama kitab Injil ini. Kita semua hidup di dalam nubuatan Siapa yang bilang yang tidak lengkap? Kok kitab Injil tidak lengkap? Sekarang saya tanya. Tidak lengkap. Pak Mesias harus datang dari Yehuda. Al-Quran mana tahu?
pertanyaan saya. Oke, sekarang saya tanya. Kenapa sampai Kenapa sampai saya bilang tidak lengkap? Yang tidak paham. Ya kan? Aduh, satu-satu dulu, sebentar Luga, sebentar ya. Ada Bang Pahru. Assalamualaikum Kang Pahru. Lama nih nggak pernah naik. Mana aja nih? Halo Kang Pahru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekedar Mana aja, Bang? memberikan penjelasan. Alhamdulillah sehat. Wah, ada Sultan Jelas TikTok nggak suara hadir nih. saya? Muhammad Jia. Suara saya jelas nggak? Halo? Kecil suaranya kecil. Jelas Oke, tapi sebentar. kecil. Kita bahas Kecil. tentang kelahiran Tuhan Yesus. Suaranya jelas. Sekarang gimana? Ya, jelas. Iyalah ada. Oke. Bulu. Tadi kamu memberikan pernyataan bahwa Oten kayak ingat Bulu, kamu ketika datang ke Bandung, ketika ada Firman Legowo masih hidup dan belum mati, kamu ngemis-ngemis duit untuk pulang ke Jakarta. Seharusnya kamu berterima kasih kepada Muslim dan tidak membuat framing seperti itu. Ingat dengan adanya Rina Solihin yang datang dengan suaminya? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dari apa yang terjadi tentang permasalahan pengusiran setan. Sebenarnya hal tersebut pun diantaranya digunakan oleh ayat-ayat yang memang tidak sama sekali dibenarkan ketika kita mempertanyakan tentang adanya kodeks pertama. Contoh, Sinaiticus Vaticanus. Karena apa? Karena di dalam kodeks Vaticanus Sinaiticus pun tidak ada sama sekali terkait dari adanya pengusiran setan, tentang mengusir setan-setan demi namanya, ayat 17 itu tidak ada. Permasalahannya, apakah bisa dikatakan Injil itu lengkap ataukah tidak? Apakah benar bisa dikatakan Injil tersebut telah diubah ataukah tidak? Buktinya itu, contoh real. Dan itu pun diakui oleh para sarjana Oten sendiri yang makan bangku sekolah dan meja sekolah, tidak seperti Aku maghrib dulu. berhalu belaka. Ya, siap Bang Kores. Oke. Silakan Bang Kang Pahru. Sebagai pembuktiannya, cek sajalah kodeks Sinaiticus lah seperti itu. Oke, saya tampakkan sumbernya. Bang, halo. Jelas nggak suara saya, Bang? Suaranya kecil. Oh, kecil, padahal saya udah teriak-teriak loh. Saya izin dulu, Bang. Bentar, saya turun dulu. Izin dulu. Oke. Saya juga Bang Kores sudah pergi belum ya? Maksud saya juga nggak bakal lama. Soalnya udah mau maghrib. Takutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Pahru. Ya, di dalam nama Yesus setan-setan diusir. Kalau nggak percaya kita adu mujizat aja lah, bisa banget sih. Keluarin lah semua ilmunya. Kemarin aja kabur lo. Itu mulu yang diomongin, dia mujizat, lalu aja kemarin aja kabur. Suara saya Karena lu trauma mulu lo kayak ibu-ibu hamil lo. Buluk, suara Diajak saya adu jelas, mujizat, Gimana? trauma aja kayak ibu-ibu hamil. Diam dulu, lu gak diem dulu, jangan. Dia Buluk, tahan nafas dulu 20 menit lah, Buluk ya. jangan trauma kayak ibu-ibu hamil. Diam dulu lu gak. Pelan-pelan. Bukti bahwa ternyata dua naskah yang ada itu tidak ada terkait dari adanya ayat 17 yang katanya mengusir setan atas namaku dan bisa berbahasa roh seperti hanya Luga barusan dan lain sebagainya. Posisi 9-20 real itu diakui oleh pihak Oten sendiri, Lug. Di mana hal ayatnya? tersebut? Ayatnya di mana? Akademik. Ayatnya di mana? Silakan baca berapa? Mark pasal 16 nomor 9 sampai 20. Oke? Saya bimbing. Siapa? Yohanes apa? Oh alah. Markus pasal 9. Maaf, pasal 16 nomor 9 sampai 20. Sudah Anda buka? Markus. Kalau sudah, silakan Anda cek Coba. terkait dari Markus. adanya sumber ini, salah satu sumber. Markus 9 ya? Yesua, Anda punya ini? Berapa? Kalau punya, Markus 9. Markus 9, bukan Markus 9, Markus 16 nomor 9 sampai 20. Ya, Yesus, lihat layar saya, Anda punya ini? Kalau punya saya bimbing, halaman berapa?
Di mana di dalam 9 bisa lihat ini dulu nggak? sampai 9 sampai berapa? 16 nomor 9 sampai 20. Ya. Jelas suara saya? Suara merdu saya jelas? Dan silakan Yesua, kamu cek PP saya ini. Saya tampilkan posisi videonya. Kalau kamu punya, silakan buka di volume ketiga terkait tentang apa yang tadi saya singgung. Dari komentar yang disampaikan terkait pernyataan si Luga Tambunan di halaman 268, apa yang disampaikannya? Ternyata dua naskah yang paling dapat dipercaya dari PB, yaitu cuma Vatikanus dan Sinaiticus, ternyata mengakhiri pada cuma ayat 8 saja. Nih datanya. Sebagaimana halnya beberapa naskah kuno lainnya. Pertanyaannya, kapan ayat atau nomor 9 sampai 20 itu nongol? Silahkan. 268, ini teksnya, ini sumbernya. Pertanyaan saya, nomor 9 sampai 20 itu berasal dari mana? Kapan nongolnya? Silahkan. Karena hal tersebut menyangkut tentang adanya pengusiran setan. Setan, Silakan. jangan ganggu. Hei setan. Silakan. Gimana Itu Luga? buku palsu, itu buku palsu. Saya tidak Saya ngomong nggak buku percaya palsu. buku. Buluk. Coba Jangan tampilkan kau ayat 9 sampai 20 Buluk di dalam kodeks apa? Ayat nomor 9 sampai 20 itu di dalam kodeks mana? Karena kodeks Sinaiticus Vatikanus Kodeks- nggak ada. Di mana nih nomor 17 itu Kodenya menyangkut orang tentang adanya pengusiran nama. tikus, solong tikus, bawa tikus. Kodeknya yang orang gila. Kodeknya yang orang gila. Oh, Kodeks ya. itu adalah penyesatan. Yang benar Alkitab saya. Saya nggak ngikutin kodeks. Kodeks kan orang gila. Apa yang digunain? Oh, pantesan ngomongnya jawabannya kayak orang gila kau. Ya. Kodeks. Kodeks kok dibaca-baca. Yesua bisa Iya, menjawab. ngapain Silakan lo baca pertanyaan kodeks? saya. Kodeks juga itu juga Apakah palsu. nomor Kodeks itu 9 kodeks palsu sampai itu. 20 itu sejak awal sudah ada ataukah memang tidak ada? Kalau memang sejak awal sudah ada, Itu pada abad berapa adanya? kodeknya yang Silakan. palsu. Kodeknya yang palsu jangan kau baca di kodekan. Silakan dibantu Yesua, si buluk ini. Wah si Luga kayaknya tambah stres deh. Alkitab LA itu Kodeknya kan dapat orang kodeks- gila. Enggak, sekarang saya tanya, lembaga Alkitab Indonesia itu dari mana nulisnya kalau nggak dari kodeks? Rujukannya, sumbernya. Ayo, kalau Anda mengatakan kodeks yang bikin orang gila, Ya kode palsu juga kan banyak. Jutaan kodek-kodek beredar untuk penyesatan. Kodek-kodek kan kerjanya guru palsu itu banyak, bukan cuma satu. Kodek marodek itu jutaan. susah memang ngomong sama Kodek marodek banyak. Kodek-kodek versi Beelzebul. Kodek versi orang gila. Kodek versi tukang sayur banyak. susah memang bicara sama orang halu. Kodeks itu yang dirujuk oleh Kang Pahru itu kodeks Vatikanus, kodeks Sinaiticus. Di-mute Kang Pahru, buka mute-nya. Coba buluk, kau tanyakan ke si Deki Ngagadas atau Verbum Veritatis. Ini tulisan dia. Apa yang disampaikannya? Ini oleh Andi ya. Halaman 195 ternyata sama apa yang disampaikannya. Itu studi dari guru palsu. Itu studi dari guru-guru palsu. Sendiri mengakui terkait dari tafsir yang ada. Sedangkan kamu makan bangku Mantan orang gila. agak, makan meja Mantan sekolah orang gila. tidak, lalu memberikan sebuah sanggahan Bukunya orang- berdasarkan halusinasi. Baik, Nah, baik. sekarang pertanyaan, Tanya lagi. apakah Yesua sendiri bisa membantu buluk ataukah tidak? Silakan Yesua, jangan mingkem terus dong. Ya. Apa? Silakan.
Baik, baik. Terima Maksudnya kasih. apa di sini? Sebentar ya. Saya di sini sudah maghrib. Bang Kores maghribnya sudah sholat belum? Udah selesai dong, belum sholat maghrib? alhamdulillah. Bang Kores buka apa? Saya mau ada acara juga, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin diskusinya tidak Oh, bisa. aman. Nanti Bang Luga, Bang Yesua, Bang Akademi Kristologi mungkin masuk ke roomnya Bang Kores saja, atau Bang Akademik buka room ya. Soalnya saya mau ada acara juga, mau sholat maghrib. Ya, yang penting Luga sudah terkena sugesti dan sudah ada dalam alam Abdul pikirannya Kalim. itu Nggak bisa kebenaran-kebenaran. membantah ya dua orang. Iya, itu si Abre tukang sugesti. Alhamdulillah. Salam buat si Abre kalau nyebok multiper yang bersih. Maaf jika ada Si Abre, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Abdul Kalau Kalim. nyebok Jangan terguncang. yang bersih. Inilah kebenaran yang ada. Tukang ceboknya multiper. Ya udah ya, dadah. Yuk, Kang Nenat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Bilang sama si Abre ya. ini saya Kalau nyeboknya kalau bersihin WC di neraka yang bersih.